Halo Pisces, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Untuk segmen kali ini adalah Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi orang yang udah berlalu, orang yang ada di hidup kamu sekarang, atau orang yang mau datang di hidup kamu. Satu lagi ya. Oke. Oke. Ini energinya agak berat ya. Saya mengerti sih. Karena di sini ada Three of Swords, kartu kekecewaan atau patah hati. Ini ada karmic relationship. Hubungan ini kayak menyakitkan gitu ya untuk kedua belah pihak atau mungkin salah satu pihak. Tapi entah kenapa kayak susah lepas atau nggak mau lepas atau udah lepas tapi balik lagi, terus sakit lagi, terus lepas, terus balik lagi. Semacam itu ya. To the point, ini akan selesai kalau salah satu pihak atau kedua belah pihak menyadari bahwa hubungan ini gak kemana-mana. Yaudah, we end this for good. Selama kedua belah pihak belum ada kesadaran untuk itu, hubungan ini akan berulang-ulang seperti itu aja. Nah, ini kan udah saya kasih tahu ya. Kenapa patternnya kayak gitu, menyakitin, tapi nggak bisa lepas. Mungkin ada sesuatu yang perlu kamu lihat itu dari diri kamu, dari orang ini, apa yang berulang, apa yang temanya dalam hubungan itu. Disitulah pelajaran hidup kalian yang kalian pilih sebelum datang ke dunia ini. Sebelum kalian memulihkan hal itu dalam diri kalian dalam hubungan ini, belajar mengikhlaskan, memaafkan, dan fokus ke ke evolusi diri kalian gitu ya. Baru ini karmanya tuh bisa terurai. Yang tadi saya bilang menyakitkan, tapi balik lagi, terus sakit lagi, balik lagi gitu aja terus sampai dua-duanya bosan. Dan di sini saya melihat mungkin ada sebagian dari kalian ada kebohongan, ada orang ketiga. Tapi entah kenapa tetap kayak kayak matanya tuh ketutup sesuatu untuk melihat hubungan ini atau kondisi di dalam hubungan ini udah gak baik untuk kedua belah pihak ya. Kita lihat di sini orang A, di sini orang B. Lihat yang mana yang resonate sama kamu. Kalau misalnya kamu merasa diri kamu ada di orang A dan orang B, mungkin itu menunjukkan bahwa kalian seperti kaca gitu ya, memantulkan sesuatu yang perlu kamu lihat dalam diri kamu supaya ada pembelajaran, supaya itu juga berguna buat evolusi jiwa kamu. Di pikirannya orang ini mau datang, saya melihat karena itu tadi ya yang saya bilang, ada dinamika kayak balik lagi, sakit lagi, balik lagi. Orangnya mau datang nih. Kamu pikirin aja orangnya seperti itu dinamikanya hidup kamu. Kayak kalaupun hubungan ini udah berakhir cukup lama, tapi itu kayak masih ada di alam bawah sadar kalian. Walaupun kalian tidak mau mengakuinya dan mengatakannya bahwa kalian masih ada sesuatu nih ganjelan tentang orang ini, tapi itu ada di alam bawah sadar kalian bahwa orang ini masih ada tempatnya di hati kalian. Tapi kalian gak mau mengakuinya. Dia mau datang nih. Setelah momen terpisah itu dia mungkin selama ini sengaja diam dulu gitu. Mungkin udah ada momen hidayah, ada momen pembelajaran, atau diam dulu karena biasanya gitu. Diam dulu karena abis berantem, abis terpisah, emang diem-diemin aja dulu. Ntar tiba-tiba tahu gimana caranya komunikasi lagi. Di sini saya melihatnya seperti itu pada orang A. Karena saya melihat dia juga sebenarnya memikirkan tentang dinamika hubungan ini. Kenapa kayak gini terus ya? Kenapa kok nggak bisa lepas? Kenapa menyakitkan tapi kok balik lagi? Ini dari sisi si orang A. Si orang B di pikirannya, oke, aku mau hubungan yang serius, aku mau hubungan yang mengayomi gitu, kayak nggak cuman aku aja yang memberi dalam hubungan ini, tapi aku juga mau menerima, aku mau disayangin, ada hubungan yang seimbang, ada hubungan yang yang stabil, yang bisa dibawa ke depannya, itu ada kejelasannya gitu, nggak kayak sebelumnya kayak
sakit terus lari terus sakit tapi balik lagi seperti itu. Aku nggak bisa kayak gini terus. Itu ada di pikirannya orang A. Oke, di alam sadarnya dia seperti itu. Tapi kan yang saya bilang tadi, ini sesuatu yang berada di alam bawah sadar. Kamu mungkin gak mau mengakuinya, tapi itu ada di dalam diri kamu. Karena di sini dia menginginkan terlihat ada Queen of Pentacles, ada Four of Wands, dia mau kestabilan, dia mau hubungan yang serius, pernikahan, keluarga, mau hubungan yang ada fondasinya. Tapi dia udah terlanjur kecewa, terlanjur sakit sama si orang. Maaf nih, bukannya saya mau ketawa ya. Yang tadi saya bilang, rasa sakit itu ada, kecewa itu ada, bahkan mungkin pengkhianatan ya, karena ada step in the back. Tapi entah gimana caranya dua orang ini akan balik lagi sampai dua orang ini belajar, sadar dulu, lalu belajar dan melihat gitu, oh kenapa kita begini terus ya? Ternyata ada luka dari masa lalu yang belum dipulihkan, misalnya ada konsep tentang apa ya, self love. Biasanya yang saya pahami tentang hubungan seperti itu akarnya adalah seberapa kamu bisa menghargai diri kamu, to the point kamu membiarkan orang lain itu memperlakukan kamu sejauh apa gitu. Kalau kamu punya rasa sayang, rasa respect sama diri kamu, kamu akan ngasih boundary. Termasuk ke dalam hubungan romantis kamu, hal-hal yang kamu bisa toleransi dari seseorang, dan hal-hal yang kamu tidak bisa toleransi untuk orang itu tetap berada di hidup kamu. Gak cuma masalah hubungan sih, tapi kayak hubungan romantis maksud saya, tapi juga hubungan-hubungan lain di hidup kamu. Seperti itu ya. Terus kamu berpikir, aku kayaknya udah sayang sama diri aku, udah respect sama diri aku. Kamu yakin demikian seperti itu? Coba benar-benar kamu lihat dan kamu jujur sama diri kamu. Karena sangat mungkin yang tadi saya bilang itu ada di alam bawah sadar kamu. Sesuatu yang akarnya mungkin dari masa kecil kamu, dari keluarga kamu. Hubungan ini ketika lagi baik-baik aja ya, funnya luar biasa, excitementnya ada. Kayak kalian tahu tuh gimana melakukan hal-hal menyenangkan, kayak mungkin selera kalian sama. Itu kalau lagi baik-baik aja. Tapi ketika ada konflik atau ada sesuatu, itu sakitnya juga luar biasa. Yang saya lihat dari hubungan ini ya. Hubungan yang ideal itu kan ketika kita bisa fun bareng, tapi ketika ada masalah kita juga belajar nih seberapa jauh itu menyakiti kedua belah pihak atau salah satu pihak, seberapa jauh itu hal-hal yang apa ya, tidak bisa kita toleransi dalam sebuah hubungan. Misalnya oke, kita komitmen sama orang ini tapi kayak nge-DM orang lain, ngobrol sama orang lain, chatting sama orang lain, hal-hal seperti itu ya, contoh. Sebenarnya mungkin si orang A ini bukan tipe yang nunjukin ketika dia terpisah dari orang B atau lagi ada konflik sama orang B, dia bukan tipe orang yang nunjukin. Tapi dibalik semua semua yang dia tampilkan mungkin di depan teman-temannya, di sosial medianya dia baik-baik aja, tidak demikian adanya. Karena dia diam-diam aja, tapi di belakang itu ada kegelisahan, ada rasa sakit yang mungkin dia nggak bisa cerita juga, atau dia nggak tahu juga gimana. Karena ibaratnya hubungan ini udah kayak benang kusut gitu ya. Sampai kedua belah pihak punya kesadaran untuk melihat atau kayak merasa ya udah cukup, mungkin bahagia kamu bukan sama aku. Karena dia merasa, si orang A ini merasa sepi, merasa hidupnya kurang ketika nggak ada si orang B dengan Five of Pentacles di sini. Mungkin ya dinamika kalian tuh kayak habis berantem, parah habis berantem, terus terpisah, terus datang lagi si orang A ini, terus kayak mohon aku janji aku akan berubah, aku janji aku nggak akan gitu lagi, bla 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 bla, semacam itu ya. Tapi janji tinggal janji, dan demikian berulang lagi.
Kayak kalau saya melihatnya dari dinamika ini ya, cuman masalah waktu sampai si orang B ini bilang, oke, cukup, cukup, aku nggak mau kayak gini lagi, cukup, kita kayak gini terus, mungkin bahagia kamu bukan sama aku akan belajar memaafkan kamu dan mengikhlaskan kamu. Ya, kita nggak bareng lagi, aku belajar untuk ikhlas. Kayak cuman masalah waktu si orang B ini bilang kayak gitu. Ya, dan dia serius, dan mungkin apa ya, dan sangat mungkin ada orang yang datang mendekat ke hidup dia yang bisa nunjukin atau memberikan apa ya, memberikan harapan kepada dia seperti hubungan yang dia mau gitu ya, kayak bisa nunjukin aku bisa jadi wife material atau husband material lo buat kamu orang B. Dan di sini orang A harus apa ya, entah dia belajar mengikhlaskan atau dia benar-benar berubah sih buat si orang B. Yang terakhir, karena di sisi orang B ini Three of Swords-nya ada di sisi orang B, yang berasa, yang lebih berasa itu si orang B. Dan kalian sebenarnya udah ada sama-sama momen berpikir ya, momen merenungkan. Tapi merenungkan dan ada perubahan itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kadang di pikiran kita paham, dilakukan kita susah. Hal itu yang perlu jadi catatan buat kamu yang mendengar reading ini. Kamu antara kamu mau belajar atau kamu mau melepaskan. Karena yang tadi saya bilang ini udah kayak benang kusut. Sampai kedua belah pihak atau salah satu pihak benar-benar merasa udah capek. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.